Ya Bapa, oh ya Bapa, dengarkan doaku. Ya Bapa, oh ya Bapa, ku perlu Kau selalu, Yesus. Tuhan tolonglah tunjukkan jalanku, agar ku dapat terus berjalan dalam terangnya jalan-Mu. Tuhan tolonglah tuntun setiap langkahku, ku serahkan tubuh, jiwa, rohku hanya padamu. Ya Bapa, oh ya Bapa, dengarkan doaku. Ya Bapa, oh ya Bapa, ku perlu Kau selalu, Yesus. Tuhan tolonglah tunjukkan jalanku, agar ku dapat terus berjalan dalam terangnya jalan-Mu. Tuhan tolonglah tuntun setiap langkahku, ku serahkan tubuh, jiwa, rohku hanya padamu. Tuhan yang beri kekuatan hadapi cobaan, yang beri pengharapan. Tuhan yang beri jawaban atas segala doaku, yang beri masa depan. Tuhan yang beri kekuatan untuk hadapi cobaan, yang beri pengharapan. Tuhan yang beri jawaban atas segala doaku, yang beri masa depan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, ku berjalan dalam tuntunan Roh Kudus di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, ku melangkah dengan iman karena Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, ku berjalan dalam tuntunan Roh Kudus di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang kembali dan bertemu dengan kami di GBI Menara. Saat ini kita akan kembali lagi untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan kesempatan pada hari ini, sehingga kami bisa hadir kembali di tempat ini untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Kami berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini, kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya Kau memberikan kasih dan pernyataan-Mu selalu kepada kami semua. Berkati keluarga, pekerjaan,
dan setiap sendi kehidupan kami. Pada kesempatan pagi ini, Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang streaming beribadah bersama kami, dan bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan penyertaan-Mu turun atas mereka yang sedang mengalami sakit, kami mohon kesembuhan. Yang sedang mengalami masalah dalam segala sendi kehidupan mereka, kiranya pertolongan-Mu turun dan menyelesaikannya oleh kuat kuasa-Mu dan kasih-Mu. Oleh karena Engkaulah Bapa kami, ya hanya karena Engkaulah Dia yang memelihara kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini. Engkau memberkati pemerintahannya mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin kami, bangsa dan negara ini. Beri hikmah dan kebijaksanaan dalam takut akan Engkau, dalam memimpin bangsa dan negara kami ini, untuk melalui kondisi yang saat ini kami alami dan seluruh dunia alami. Kami juga berdoa bagi gembala pusat kami, Bapak Niko, dan seluruh jemaatnya, seluruh jajarannya dan keluarga mereka. Berkati Tuhan kepemimpinan dalam pelayanan mereka, berkati keluarga dan seluruh kehidupan mereka. Berkati, beri hikmah dan kebijaksanaan, dan beri roh yang takut akan Engkau, agar segala yang mereka perbuat hanyalah bagi kemuliaan Bapa. Kami berdoa bagi gembala rayon kami, Bapak Andi, Markus, dan seluruh jajarannya dan keluarganya. Bapak berkati kepemimpinannya, juga keluarga dan sendi kehidupan mereka. Bapak berkati, beri kerendahan hati dan hikmah dan kebijaksanaan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Juga Bapak, kami berdoa bagi gembala kami, GBI Menara, Bapak Arfi dan keluarganya. Kiranya berkat dan kasih karunia-Mu menyertai keluarganya. Berkati Tuhan, beri hikmah dan kebijaksanaan dan kemampuan dalam mengembalakan kami, agar kami dapat kembali kepadamu. Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu di atas segalanya. Apa yang kami perbuat saat ini hanyalah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang sedang streaming di rumah, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa persembahan syukur kita ke hadapan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Karena jikalau sampai dengan hari ini kita boleh ada, itu semua karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Itu semua karena anugerahnya, itu semua karena kebaikannya. Tangan perlindungan Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Ketika kita melekat kepadanya, maka apapun boleh terjadi di sekeliling kita. Goncangan boleh terjadi, corona boleh ada di sekeliling kita, tetapi di dalam lindungan Allah kita akan menjadi tenang. Mari kita katakan bersama di hadapan Tuhan. Katakan, tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari kita nyatakan sekali lagi. Katakan, tiada pernah kami ragukan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap,
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allah penolong kami. Penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ini keyakinan kami kepadamu ya Tuhan, ini iman kami kepadamu. Tiada pernah ku ragu, kami tidak pernah ragu Tuhan. Setiamu ya setiap waktu dalam hidupku, kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tinggalkan. Amin. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, hadapi badai, melewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan kami. Kau tinggalkan diriku. Mari bersama-sama kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kami tidak akan takut Tuhan. Karena kau tetap Allah penolong kami. Walau 10.000 rebah di kanan kami, 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Katakan di hadapan Tuhan bersama-sama, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Takkan kami goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kami tidak akan pernah takut Tuhan, sebab Engkau menolong kami, Kau perlindungan kami. Kau gunung batu, kami tidak pernah takut Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, 10.000 sebelah kanan kami, tetapi ketika kami bersama-sama dengan Engkau, kami tidak takut Tuhan. Takkan kami goyah, takkan kami gentar, sebab Allah beserta kami.
takkan goyah, bersamamu kami takkan gentar, bersamamu Tuhan. Shalom ya Labase, shalom sembah Dia, Dia penolong. Haleluya, shalom. Sebab tanganmu selalu memegang kami Tuhan, tanganmu selalu memegang. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari nyatakan dengan iman, dengan percaya bahwa Yesus memegang tangan kita. Memegang tangan kami dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Jangan takut, kami tak takut Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita angkat tangan kita, bersama-sama kita katakan, Yesus memegang. Dia selalu memegang tangan kita dengan tangan kanan. Amin. Amin Tuhan. Dia akan memberikan kemenangan. Apapun yang kita alami, kemenangan. Apapun yang kita hadapi, kemenangan bagian kita. Karena Dia memegang tangan kita dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Sekali lagi katakan Bapak Ibu Saudara lebih sungguh. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Rasakan Dia memegang tanganmu. Dia memberi kekuatan. Dia memberi kesembuhan. Dia menguatkanmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Katakan saudara bersama-sama, Dia memberi kemenangan. Yesus memegangku
menumpangkan kita. Dia yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Terpujilah Tuhan. Kau layak dipuji. Tuhan Yesus layak dipuji. Dia layak disembah. Shalom-alaikum. Dia layak diagungkan. Dia ada di sini. Ketika dia ada di sini, mujizatnya terjadi, kemenangan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord, kami yakin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, kuasa yang tidak terbatas itu Tuhan ada di tempat ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari bersama-sama katakan Bapak Ibu Saudara, ku yakin Kau hadir di sini. Dia hadir di hidup kita. Kuasanya yang tak terbatas ada di dalam hidup kita. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku, amin. Yes Lord, Kau besar Yesus. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Bersama-sama angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ada kuasanya yang tidak terbatas yang sedang Tuhan curahkan bagi kita. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Beri tepuk tangan
buat Tuhan Yesus bersorak-sorai. Kemenangan telah terjadi di tempat ini, kesembuhan telah terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi. Haleluya, kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir di hidup kami, Engkau telah hadir di keluarga kami, Engkau telah hadir atas bangsa kami. Maka itu kelepasan terjadi, kelepasan terjadi, kemenangan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan kemenangan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Apapun Tuhan yang saat ini yang sedang kami alami Tuhan, permasalahan, sakit, penyakit, tekanan di dalam kehidupan ini Tuhan, kami percaya kami telah menang bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau Allah yang terindah di dalam hidup kami. Kami kagum akan Engkau. Kami akan terus menyembah-Mu Tuhan. Sungguh indah tiada taranya. Amin. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, Ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalah. Kami tidak dapat menyelaminya Tuhan. kasih-Mu Dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari kita katakan sekali lagi, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersawi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mulia-Mu hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Kami sungguh kagum akan kasih-Mu, kami kagum akan pertolongan-Mu, kami kagum akan rencana-Mu yang sungguh indah. Tak terselami rencana-Mu, tapi indah pada waktunya. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang menentukan masa depan kami. Kasih-Mu tiada tercelami, anugerah-Mu bagaikan sungai tak pernah kering. Melimpah, melimpah, melimpah mengalir memenuhi setiap kami yang percaya kepada firman-Mu. Sungguh indah, sungguh indah, indah kasih-Mu, ajaib dahsyat kuasa-Mu, nyata bagi setiap anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur penyembahan dari hati yang tulus dapat kami sampaikan atas anugerah yang begitu nyata Tuhan. Dengan apakah kami membalas semua kebaikan-Mu selain sujud bertelut menyembah-Mu dan melakukan firman-Mu selagi masih ada waktu. Ya Roh Kudus, beri kekuatan. Ya Roh Kudus, nyatakan kasih-Mu. Ya Roh Kudus, nyatakan anugerah-Mu dari tempat ini, sehingga semua kami diberkati, baik di studio maupun di rumah pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Mari Bapakku, api Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia, terjadi dari tempat ini, melawat setiap umat-Mu yang menyaksikanmu. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Di dalam tuntunan pimpin Roh Kudus yang menyatakan kasih dan cintanya, pengurapan, perlindungan dan kuasa yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkati kami semua. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, firman ini menciptakan, mengubahkan setiap pemirsa maupun kami yang ada di studio. Terima kasih Tuhan, nyatakan Tuhan kuasa-Mu, terobosan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih juga kepada gembala yang sungguh mempercayakan hari ini. Salam saudara-saudaraku, kita sangat diberkati Tuhan. Salam juga kepada pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming dari GBI Menara dari Tambun ini apa ya. Puji Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih, hari ini ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita, kepada saya tentunya yang mengalami, dan juga kepada kita yang di sini, dan juga semua pemirsa yang ada di rumah, baik itu mungkin di Sulawesi, di Kalimantan, di Tanah Karo yang menyaksikan acara ini. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini tidak terlepas daripada satu terang, satu gelap, benar, salah, baik dan tidak baik. Nah, di Alkitab di Ulangan 28 di sana dikatakan ada kutuk, ada berkat. Ketika mungkin saya sedikit bacakan, atau dia bilang begini saudaraku. Ketika kau baik-baik mendengarkan suara Allahmu dan setia mendengarkan dan melakukannya, maka berkat ini akan menyertai engkau. Beri berkati kau di ladang, berkati segala berkat. Tapi sebaliknya juga saudaraku, di sana dibilang kutuk ini akan menyertaimu kalau engkau tidak taat atau tidak setia atau tidak mau mendengarkan suara Allahmu. Nah, hari ini saya mau menyampaikan segala sesuatu yang saya dapatkan dan pengalaman saya, hidup saya ketika saya ada di dalam kutuk. Saudara-saudaraku, ketika saya ada di dalam kutuk, segala sesuatu yang saya lakukan tidak pernah maksimal. Baik pekerjaan saya, baik pelayanan saya, seluruhnya gagal. Tidak ada satupun yang bisa saya capai dengan maksimal. Dan saya tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi dalam hidup saya. Namun ketika hari lepas hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, saya katakan ketika kutuk itu dilepaskan, maka saya bisa optimal. Baik pelayanan, baik pekerjaan, dan segala sesuatunya. Dan hari ini kita mau belajar apa sih
kutuk itu tadi Ulangan 28 sudah jelaskan. Berkat ini akan menyertai. Diberkati segala rumah tanggamu, pekerjaanmu, ladangmu, bakulmu semua. Tapi kutuk ini akan menyertai engkau bila engkau tidak taat kepada firman Tuhan dan sebagainya. Dan hari ini kita melihat satu-satu contoh hamba Tuhan yang terkena suatu kutukan oleh karena kesalahan dan perbuatan sendiri. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika kutukan itu disampaikan oleh Tuhan atau melalui nabi-nabinya, yang mendengarkan oke, tetapi keturunannya tidak tahu dan tidak mengerti mengapa itu terjadi dalam hidupnya. Dan hari ini kita bukakan saudaraku, supaya yang di rumah di mana saja, kalau Anda mengalami seperti yang saya alami, berarti Anda perlu dilepaskan. Berarti Anda perlu dibebaskan. Tentu pembebas itu adalah Roh Kudus sebagai penolong penyelamat kita di dalam nama Yesus Kristus. Kita baca judul firman hari inilah warisan kutuk dosa. Jadi warisan kutuk dosa berarti ada juga warisannya saudaraku. Baikan ada warisannya, kutuk juga ada warisannya. Mari kita baca sebentar, tidak berpanjang-panjang. 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 11. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, dengarkan saudaraku, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel seterang-terangan. Ini Nabi Nathan menegur Raja Daud karena kesalahannya mengambil Batseba. Saya tidak perpanjang itu, tapi ini yang penting di sini ada satu kalimat yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud. Lihat. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Ini kutuk pertama. Karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri dua orang itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya. Yang kedua, malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Ketiga, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Ini kutuk yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Dan yang menjadi masalah adalah, kalau kita baca selanjutnya, akibat kutuk ini saudaraku, satu saja kita baca, 2 Samuel 13 ayat 14. Apa di sana? Lihat saudaraku. 2 Samuel 13 ayat 14. Terjadilah suatu peristiwa, tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya dan ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia lalu tidur dengan dia. Nah, nanti selanjutnya ini kutuk pertama. Kutuk pertama tadi anaknya mati, kutuk kedua ini. Kemudian Anor dan Tamar. Yang mau saya sampaikan di sini saudaraku, bahwa ketika kejadian itu, Amnon, Tamar tidak tahu apa yang ditimpakan atau apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud. Ketika itu mereka masih kecil-kecil. Ya. Nah, yang lebih luas lagi nanti di sana, akibatnya Absalom dendam dan membunuh Amnon, dan kemudian Absalom memberontak 2 Samuel 15 dan menghampiri gundik adanya, dan itu terjadi semua. Saudaraku, hal ini yang kadang-kadang memadi hidup kita, sehingga kita mengalami hal-hal. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh opung-opung kita atau nenek moyang kita, dan akibatnya sesuatu hal yang kita trouble terus dalam hidup. Ada yang terus kawin cerai, ada yang terus gagal terus dalam ekonomi, ada yang terus dalam hidupnya tidak pernah bisa mencapai apa yang dia inginkan. Padahal mereka baik-baik, mereka selalu ibadah, mereka puasa, mereka berdoa, bahkan puasa Esther 3 hari 3 malam, mereka kumpul ibadah, kul dan sebagainya. Tetapi dalam hal tertentu, dalam hal-hal ekonomi mereka terganjal.
Hidup rumah tangga mereka berantakan. Banyak hal. Nah ini salah satu kutuk itu saudaraku. Dan yang dibukakan kepada sini. Amnon adalah adalah kakak dari Tamar. Tamar adalah saudara Absalom. Mereka ini semua satu ayah yang namanya Daud. Nah, ketika firman itu disampaikan, kembali lagi nanti baca di rumah ayat 11 dan 12 itu. Pedang tidak akan menyingkir dari keadaan keturunanmu sendiri. Nah ini saudaraku. Nah ini yang saya alami. Keturunan saya adalah keturunan orang sakti, orang karo. Jadi setelah saya belajar tentang firman, saya selidiki kakek saya kalau nebang pohon segini, itu ditebang dibawa ke rumah saudaraku. Pakai begini coba, kekuatan apa itu? Coba bayangkan. Dan sekarang kalau mungkin saudara-saudara banyak yang mendengar firman ini, saudara-saudara di Kaban Jahe, di Tanah Karo, itu yang namanya bulang atau apa, itu sampai sekarang ditakutin. Sampai ke Medan. Karena apa? Mereka memakai ilmu itu saudaraku. Ini salah satu anak buah Olo Panggabean. Dan dalam istilah mereka tidak punya gigi mundur. Maju terus apapun terjadi. Dan yang menjadi masalah di sana, mereka ditembak nggak mempan, dikasih air keras pun nggak juga mempan. Dapat semua. Nah inilah salah satu faktor-faktor. Akibatnya nanti apa yang terjadi? Kita lihat keluarga mereka. Kita keluarga seperti saya. Saya tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Nah ini juga begitu, tapi saya mengalaminya. Kalau di Keluaran dibilang, kesalahan bapak ibu ditimpakan kepada keturunan 1, 2, 3, dan 4. Ini terjadi saudaraku. Nah, akibatnya saya berusaha dengan segenap kemampuan, tetapi hasilnya tidak pernah seperti yang harapkan. Bahkan akibat kutuk, kegagalan, kekecewaan, putus asa, luka batin, dan sebagainya, kemiskinan menimpa kehidupan kita atau saya. Ini saudaraku akibat kutuk ini. Kita kembali kepada Amnon tadi. Ketika dia melakukan, lihat, ini roh jinah namanya, kutuk roh jinah. Ketika Daud menghampiri Batseba, itu namanya perjinahan. Dan ketika perjinahan itu terjadi, nah ini Absalom tiba-tiba menginginkan adiknya sendiri. Adik satu bapak lain ibu. Tetapi yang saya pelajari di sana agak menjadi aneh, ketika dia begitu cintanya, begitu senangnya, karena mungkin adanya Tamar ini cantik, tapi ketika hal itu terjadi dalam hidupnya, sesudah dia melakukan itu, tiba-tiba roh jinah itu pergi, dan dia bencinya 7 kali lipat. Anda baca nanti. Ini apa ini? Jadi inilah pekerjaan iblis yang kadang-kadang kita nggak menyambung. Kenapa dia setelah melakukan kejahatan itu, bukan dia menikah kalau zaman dulu masih bisa, tapi malah dia usir adanya itu, bahkan dia bilang, ditulis di sana, cintanya kembali, bukan cinta tetapi kebenciannya 7 kali lipat. Jadi siapa itu? Saya belajar itulah ketika hal itu terjadi, roh jinah itu keluar. Itu namanya kutuk. Dia sudah sampai. Yang bingung kita, yang bingung Tamar, yang bingung Amnon. Kenapa hal ini terjadi? Tadi kenapa nggak dinikahin? Ini salah satu rahasia yang saudaraku. Bagaimana dengan saudara? Dan yang menjadi di sini sesuatu hal yang kita dinambung, mereka tidak mengerti bahwa kutukan di dalam 1 Samuel 12 ayat 10 tadi itu tidak terdengar, itu hanya Daud yang tahu dengan Nabi Nathan. Amnon masih kecil, Tamar masih kecil. Jadi kalau kita belajar di situ, mereka adalah akibat atau konsekuen akibat dari kutuk keturunan yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud. Ini satu sisi saudaraku. Dah, tadi dia bilang di sana lagi bahwa pedang tidak akan menyingkir daripadamu. Bahwa malapetaka akan kutimpakan atasmu, datang dari kaum keluargamu sendiri. Luar biasa. Makanya hati-hati saudaraku. Nah yang menjadi masalah dulu orang tua kita belum mengenal Yesus. Ya, ini kalau orang Batak baru 100 tahun lebih. Dan keturunan yang ketiga gimana dari kita maksudnya? Iya, kakek saya masih 80. Keturunan dari dia belum mengenal. Ini yang menimpa seluruh bangsa, seluruh keturunan Adam dan Hawa. Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, apakah kutuk yang disampaikan oleh Tuhan melalui Hawa dan Adam nggak nyampe? Nyampe. Nyampenya apa? Ibu-ibu. Ini ada ibu-ibu. Waktu mengandung susah nggak? Waktu melahirkan apa enak kayak makan permen? Manis. Enggak toh. Sakit. Saya lihat nggak ada ya ibu-ibu waktu di rumah sakit, di rumah
rumah sakit RIS anak. Semua jerit di sana. Semua papa, walaupun waktu benci sama papanya, papa. Kenapa? Lihat kutuk ke Hawa. Ini saudaraku, ini yang saya pelajari. Kutuk Hawa. Nah, kutuk ke Nabi Adam. Nah, ini ada Pak Arpi, bos gembala kita. Perusahaannya saya nggak tahu ada berapa. Tapi kalau saya tanya, Pak, sulit nggak nyari uang? Nah, padahal udah diwariskan bermiliar-miliar. Ini terus terang loh gembala kita. Berarti kutuk yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam, terkutuklah tanah karena engkau, hai Adam, maka susah. Artinya dengan keringat engkau akan mencari nafkah. Betul. Iya. Kan aneh ya Pak Ronald ya. Aneh nih hidup saya. Saya disekolahkan sampai tinggi sama ibu saya. Yang saya kasih makan anak orang lain. Iya, nggak tahu kalau Pak Harpi ngasih makan orang lain atau enggak. Yang saya kasih makan udah gede, udah sekolah, gaji saya. Gaji pertama saya juga untuk orang lain. Maksudnya istri saya, saudaraku. Kan orang lain di hadapannya. Iya. Mama saya sekolah tinggi-tinggi. Kau katanya, kan orang pagi orang Batak kan. Tapi itulah. Luar biasa saudaraku. Nah, oleh karena itu hari ini, satu pertama, bagaimana kita melepaskan itu. Lihat saudaraku, kita belajar lagi. Ini saya belajar ini sungguh-sungguh bukan dari buku, tetapi melalui. Jadi saya selidiki Daud saudaraku. Kenapa dia jatuh kepada hal yang sangat sepele? Mohon maaf. Setelah saya selik-selikat, makanya saya jadi nggak benci. Karena saya lawyer, saya waktu itu begini. Daud ini mestinya pasal 340. Pembunuhan berencana, udah ambil istri orang. Waduh, kalau saya nih, si Uria nih, saya cari terus Daud loh. Ini maklum orang Batak Pak. Ini kurang ajar ya si Raja Daud. Lu bisa ambil sekeliling Israel. Maklum di Indonesia aja kita punya presiden ganteng. Presiden pertama kita. Bawa ke rumah, lihat Jepang. Iya, Dewi atau siapa. Kan waktu itu Raja Daud balik. Iya. Kenapa mesti istri saya yang diambil? Terus dianti ibaratnya begitu. Saya punya milik satu-satunya. Diambil sama dia. Bagaimana perasaan kita Pak? Iya, udah kita kasih biaya, kita beliin susu. Kan di sana begitu. Iya, cuman satu-satunya. Domba peliharaannya. Nah binatang mantap loh caranya. Diasuh, dikasih susu. Ada tamu katanya, diambil dipanggang. BPK, babi panggang karo saudaraku. Itu Raja Daud ada aja. Tapi sekarang saya nggak benci dengan Raja Daud. Ketika saya naik ke atas, siapa keturunannya, siapa yang roh itu yang menyebabkan itu, ternyata lari. Rahab adalah perempuan di Jericho, salah satu yang menurunkan darah ke Daud. Rahab diambil sama Salmon, salah satu utusan yang dua itu. Itulah melahirkan Boas. Dan Boas lagi mengambil Rut yang dari perempuan Moab. Yang zaman dahulu menginjak batasan pinggir gereja sudah tidak boleh. Jadi semua orang-orang yang terkutuk dan semua orang-orang yang perzina. Moab adalah bangsa incest dari Lot. Salah satunya. Nah dari situ saya udah gak benci dengan Daud. Oh rupanya gen itu. Gen kutuk dosa yang diturunkan oleh Rahab. Perempuan yang diselamatkan karena menyelamatkan dua pengintai. Kembali lagi melahirkan Boas pun mengambil Rut dari Moab yang adalah perempuan daripada incest. Luar biasa. Itulah alasan Tuhan sebetulnya tidak menghancurkan Daud. Karena ada gen yang menutupi. Makanya dia bilang, di dalam kandungan ibuku aku sudah. Itu Daud mengerti. Dari situ kembali saya simpati. Dan hari ini mulai setelah saya dibukakan ini, kemudian saya tidak pernah benci dengan siapapun yang jatuh. Karena mesti harus kausalitas di kenapa? Kenapa dia selalu membunuh orang? Oh ternyata kakek moyangnya. Nah ini yang harus dilepaskan. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah sana, ini harus dimengerti. Selama ini masih mengikat kita, maka kita tidak akan bisa maksimal, tidak bisa optimal. Kita akan selalu terkungkung dan terikat dalam masalah itu. Jatuh dan jatuh lagi, itulah yang dialami Daud. Makanya jatuh Amnon, jatuh Absalom jatuh. Bahkan 12 gundiknya ditiduri. Jatuh di hal yang sama. Amnon jatuh
di hal yang sama. Absalom jatuh di hal yang sama. Sampai dia mati memberontak, akhirnya tersangkut. Bukan karena pasukan, tapi karena alam. Kutuk. Jadi inilah yang dialami oleh semua kita. Kita ini udah keturunan keberapa? Jadi bagaimana caranya? Hari ini kita harus mengalami kelepasan terlebih dahulu. Sebab bagaimana hidup maksimal kalau kita masih terikat atau terbebani oleh dosa-dosa maupun kutuk-kutuk turunan masa lalu. Hal ini yang saya alami seorang pengacara yang gagal maupun seorang hamba Tuhan yang tidak maksimal dalam pelayanan. Hari ini bagi pemirsa yang mari cari hamba-hamba Tuhan. Cari orang yang pernah melepaskan semua kutuk-kutuk yang ada 1, 2, 3, 4 di atas kita. Yang kita tidak tahu. Absalom tidak tahu perbuatan ayahnya. Tersembunyi zaman dulu saudaraku. Amnon tidak tahu kenapa dia tiba-tiba cinta dengan adiknya. Yang paling menyedihkan adalah ketika sudah dia roh itu pergi. Baca nanti dia. Pergi, dia benci. Berarti kan itu sesuatu yang kutuk, yang dia juga tidak mencari korban. Jadi kalau saya menilai, Daud adalah korban, Amnon adalah korban, Absalom adalah korban, kutuk-kutuk turunan yang ada di atasnya, yang belum dilepaskan. Ini saudaraku. Bagi saudara-saudara yang di rumah, setelah mendengarkan ayatnya apa? Yesaya 61 ayat 1. Di sana dibilang, roh Tuhan Allah ada padaku, karena telah mengurapi aku untuk melepaskan terikat, membebaskan tertawan, membalut hati yang luka, memberitahuan tahu rahmat Tuhan telah bagi orang-orang sengsara. Agar duka cita digantikan dengan sukacita. Itu dari Roh Kudus. Yesaya 61. Siapa itu? Yesus. Yesus pembebas, Yesus pelepas. Oleh karena itu siapapun saudara yang mendengarkan ini, mari jangan tunda-tunda, alami kelepasan, alami pembebasan, supaya hidup saudara seperti yang saya alami, mengalami kemenangan, kelepasan, damai, sukacita. Oleh karena itu, bila saudara mau mengalami kelepasan, yang datangnya dari surga, yaitu melalui kuasa Roh Kudus yang dahsyat luar biasa, karena Yesus sendiri adalah sumber kelepasan bagi kita semua. Buka hati Anda seluas-luasnya, nanti mungkin Pak Gembala yang akan memimpin. Baik di rumah sama saja, baik di Amerika sama saja kuasanya. Ketika roh Tuhan Allah itu melawat kita, maka situ kelepasan. Tetapi secara pribadi memang perlu kita dilepaskan oleh hamba-hamba Tuhan yang punya urapan. Nah, setelah itu, setelah kita mengalami pelepasan supaya hidup kita maksimal, dari yang mandul, dari yang gagal, dari yang tidak punya harapan, seperti Hana, datang ke Tuhan, cari Tuhan. Dari Silo, jauh. Tapi Hana, saya contohkan, Daniel 3 kali sehari, Nuh intim dan melekat dengan Tuhan. Jadi ternyata ketika kita belum mengalami kelepasan, kita tidak bisa mengalami keintiman yang maksimal dengan Tuhan. Karena ada terus, sadar tidak sadar seperti Amnon, ada roh zina yang menghampiri dia. Sehingga pikirannya kotor, ambil adikmu. Dari sana ada komunikasi loh. Kalau kamu memang ingin dengan adikmu, ambil aja dia kayak Yonadab. Suruh aja dia bikin kue. Rekayasa. Inilah saudaraku. Jadi kita lihat setelah mengalami kelepasan ini yang harus kita lakukan. Seperti Hana 1 Samuel 1, cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan intim dan melekat. Daniel 3 kali, Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari dia berdoa serta memujiannya seperti yang biasa lakukannya. Di tengah kesibukannya pada saat itu sebagai Perdana Menteri, dia sungguh-sungguh mempunyai relationship yang luar biasa. Ini yang Tuhan senang dari kita. Kalau bisa tidak terlihat oleh suami, tidak terlihat oleh istri, tidak lihat siapa. Kita mencari Tuhan di tengah-tengah itu. Dan saya rasakan luar biasa saudaraku. Ketika saya mau mencari Tuhan dan tidak dilihat oleh siapapun, luar biasa. Saya ke Sumatera kemarin, ketika saya berjalan aja, ini kenyataan saudaraku. Tiba-tiba kemarin di Kelapa Gading, kita jalan masuk rumah orang langsung manifestasi. Ada pembantunya 2, langsung manifestasi. Wah, gak tahan saudaraku. Pengurapan itu, kuasa itu, sudah dahsyat dan besar bagi semua orang yang sudah terlepas mengalami pembebasan. Memang bukan hal yang gampang saudaraku yang saya dapatkan. Tapi saya pun secara manusia bingung-bingung. Penyakit kanker yang begitu ganas luar biasa, pendarahan. Tiba-tiba tangani Pak Sisa tek dalam nama Yesus. Nyanyi puji-pujian. Dia tiba-tiba bilang di kampung Kubu Simbelang. Mungkin mereka dengar ini, istri sulingan, tarigan.
Tiba Pak, hilang sakitnya Pak. Hah? Sampai anak pendeta saya bilang gini, mudah-mudahan itu gimana sih? Mohon maaf Pak Gembala, saya bilang gini, bagaimana sih cara Roh Kudus menyembuhkan mereka? Kan menurut saya itu medis, kanker. Bagaimana begitu mereka sakit, begitu mereka mengalami penderitaan, kok tiba-tiba dengan pujian penyembahan bisa lepas gitu loh. Saya nggak mengerti cara Tuhan, tapi saya imani dan saya percaya. Begitu selanjutnya. Makanya saya rindu selalu tim misi ini bekerja dan berjalan saudaraku. Memang tidak bisa di gedung-gedung, tetapi di rumah-rumah, di hutan-hutan. Oleh karena itu saudaraku, mari kita harus membangun relationship dengan Tuhan yang intim seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab tersebut di atas. Di sini dalam aplikasinya kita harus penuh doa, pujian, penyembahan setiap hari. Dan tentu setelah mendengarkan firman ini Pak pemirsa di rumah, tentu yang perlu kita lakukan bertobat. Artinya pulang dari sini atau mari kita betul-betul berbalik. Kalau kita kurang intim, kalau kita kurang dekat, kurang banyak doa, kalau masih 5 menit, 10 menit, mari kita tingkatkan jam-jam doa kita. Sebab sesungguhnya disitulah letak keberhasilan kita setelah kita mengalami kelepasan. Kedua, saudaraku, mari kita ubah semua cara pikir kita atau pola pandang kita untuk menerima berkat anugerah kasih sayang itu. Setelah kita mengalami kelepasan, tentu semua harus diubahkan, baik pola pikir, cara pandang, semua diperbarui. Dan tentu tingkah laku kita sesuai dengan firman dia itu Galatia 5:2. Selalu berbuah roh. Kalau tadi si Amnon begitu, Absalom begitu karena terikat belum dibebaskan. Nah sekarang kita sudah dibebaskan, tentu harus ada aplikasinya sesuai dengan Alkitab. Ya harus berbuah, mangga harus berbuah mangga, durian harus berbuah mungkin. Anak Tuhan harus berbuah Roh Kudus. Apa itu? Kasih, lemah lembut, sabar dan sebagainya. Iya, ada 3 yang saya selalu bilang. Mari kita saling memahami, memaklumi dan menerima keberadaan masing-masing antar suami dan istri. Dan yang paling utama adalah hakikatnya setelah semua harus kita tinggalkan goodbye dosa, maka yang paling utama yang kita lakukan adalah menjadi saksi Kristus. Ya. Jadi inilah saudaraku, mari kita ubah semua karakter kita. Karakter Kristus sudah terlihat dalam hidup kita supaya semua kita menjadi saksi. Oleh karena itu, kenapa kita enggak mengalami hidup dalam kelimpahan? Yohanes 10 ayat 10b. Karena kita ada dalam ikatan dosa. Karena kita masih terikat. Untuk bisa hidup kelimpahan dalam ayat 10b adalah Yohanes 10 ayat 10b. Kita harus dilepaskan tadi, dibebaskan dari segala kutuk-kutuk dosa itu. Inilah saudaraku untuk selanjutnya. Sungguh-sungguh 2 Tarik 7:14 kita lakukan, bertobat merendahkan diri, maka Tuhan akan mengubahkan kita. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Gembala. Doa. Nah, bagi saudara-saudara yang saat ini siapapun saudara yang mengalami sakit, mau lumpuh, mau buta, tidak mendengar, stroke, siapapun saudara, masalah apapun, problem saudara hari ini, jam ini, ketika Anda ada menyaksikan ini, angkat tangan saudara. Ya Allah, Tuhan, Engkau sangat berbelas kasihan kepada kami. Hamba sungguh melihat kuasa mujizat, kelepasan, kesembuhan, mujizat yang luar biasa, kanker sembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Saat ini kuasa Tuhan melawat seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir di sini, maupun yang ada di rumah menyaksikan acara ini. Huruf Tuhan Allah ada padaku untuk menebaskan engkau, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memberikan kelimpahan dalam hidupmu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang aku ikat dunia akan terikat di surga. Apa yang aku lepaskan dunia akan terlepas di surga. Ku lepaskan berkat, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan kepadamu semua dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan Pak Gembala. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku
kebenaran selamanya. Mari saudaraku angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan happy Sunday. Happy Sunday. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala